Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang kisah seorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia, dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin. Ia bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa. Ia adalah anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imron, ayah dari Nabi Musa. Suatu hari Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Ya, seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah engkau berdoa kepada Allah agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa pun iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberikan kecukupan harta. Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sangat sombong dan riya atau suka pamer. Sampai suatu ketika utusan Nabi Musa pun datang menemui Korun. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu takkan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berpikir seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar rumah, mengenakan pakaian mewah, dan dikawal oleh pria-pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Tak cukup hanya dengan satu pelayan untuk membawa harta-hartanya, melainkan banyak pelayan yang berotot kekar. Wah, lihat itu Korun. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapis emas yang sangat berkilau. Benar saudaraku, tetapi sayangnya ia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Suatu ketika, Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempat ia berjual emas. Wahai Musa, apa yang membuatku jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya kau pulang saja. Aku tidak akan memberikannya sepersen pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin.
sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Qarun, Itu masa lalu, hai Musa. semakin hari hartaku semakin bertambah. Itu semua karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Qarun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu wahai saudaraku, karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, janganlah bersikap sombong dan membantulah kepada orang yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah, wahai Musa. Kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Qarun semakin bertambah. Bahkan dia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh dan barang-barang rumah Qarun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan harta-hartaku, pelayan? Selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Qarun terbelah menjadi dua. Begitu akhirnya kisah Qarun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Qarun adalah jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baiklah kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.